Jalan sekitar 30-40 menitan, nyampe, ada aku dengar suara air udah emang. Wah, nih. Pas masuk lihat, ini kok begini, kaget aku. Itu pendopo, Bah. Pendopo. Pendoponya tuh bukan satu. Jelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Kali ini Mbah akan ngomongin tentang sesuatu hal yang boleh dibilang hobi, tapi hobi yang lumayan ekstrim lah ya. Karena di beberapa accident tentang hobi ini merenggut nyawa. Mendaki gunung. Mbah sudah bersama dengan orang yang hobi banget mendaki. Mas Hilman, apa kabar ya? Baik, Mbah. Alhamdulillah. Aktivitas hari ini ngapain aja? Aktivitas hari ini barusan interview kerjaan. Semoga diterima. Amin. Siap. Sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak berapa? Belum punya kalau sekarang. Tapi udah ngurus ponakan. Oh siap. Baik. Mas Hilman, mungkin kita paling asik mulai dari apa yang melatar belakangi seorang Mas Hilman tuh hobi naik gunung? Kalau waktu masih jiwa muda ya dulu. Usia berapa mulai naik gunung? Lulus SMA. Lulus SMA, oke. 18 tahunan ya? Ya, 18 tahunan. Itu masih mungkin ikut-ikut karena berasa pingin keren. Awalnya gitu, pingin keren. Tapi mulai kesini itu lebih kayak naik gunung itu kayak sebuah untuk mengenal diri sendiri lah. Mengenal diri sendiri. Ya. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda meyakini tentang ketika naik gunung kok jadi mengenal diri sendiri, Mas? Karena kalau orang tidak mengenal diri sendiri, dia makin sombong, Bah. Makin kita sering naik gunung, makin kita naik gunung itu adalah sebuah media ya. Maksudnya sebuah media. Kalau misalnya orang itu makin sering melakukan perjalanan, salah satunya naik gunung, dia akan makin mengenal diri sendiri dan makin tidak sombong, makin tahu bahwa diri dia tuh kecil, nggak ada apa-apanya. Sedasar itu ya, naik gunung itu ya. Tapi bagi yang hobi mungkin ya. Ya, yang hobi. Kalau yang nggak hobi kan takut banget tuh ketika ada accident, yang ini, yang ono lah, yang menghilang, yang apalah, begitu kan banyak banget itu kejadian seperti itu. Dulu aku ada pertanyaan masalah itu. Naik gunung tuh kok disebut ekstrim? Padahal tiap naik gunung biasa aja. Bagi diriku sendiri. Karena beberapa kali aku suka naik gunung tuh sendirian. Jadi solo trekking, solo hiking, ada tektok sendiri juga naik ke atas pagi, sore turun gitu. Tapi setelah sadar ngelihat banyak orang yang naik gunung ternyata emang susah buat mereka. Memang susah. Susah. Ada yang susah ya. Bahkan sampai ada yang nanya, toiletnya di mana? Iya. Dan buat melakukan hal paling kecil tuh buang air kecil gitu, buat mereka susah. Gitu. Bagi yang kita biasa, maaf kata kalau laki-laki mau buang air kecil kemana aja bisa. Tapi buat yang nggak biasa, itu nggak nyaman ternyata, Mbak. Kalau Mbak sendiri kan memang nggak terlalu, bukan nggak terlalu ya, nggak hobi mungkin ya. Jadi memandang naik gunung ini berkali-kali udah ada accident ini itu kok masih banyak aja orang yang hobi naik gunung ya. Ternyata alasannya tadi ya, pada saat naik ke gunung itu mengenal diri sendiri lebih dalam bahwa kita ternyata orang yang sangat kecil. Kita nggak boleh sombong. Atau mungkin karena melihat semesta begitu indah yang akhirnya kita jadi merenung sendiri pada saat di gunung atau bagaimana? Pada saat di gunung kalau kita nggak kenal diri sendiri, balik lagi tadi kata sombong itu banyak keluar kalau pada saat orang itu naik ngerasa bahwa ini cuma gunung ini aja. Akhirnya banyaklah accident yang seperti itu. Oke, paham. Awal-awalnya saya juga aku juga naiknya tuh kayak model naik gunung gini aja lah, nggak perlu bawa peralatan komplit, nggak perlu persiapan macem-macem. Tapi kesini-sini ternyata banyak kejadian yang kayak orang nggak naik tanpa persiapan, ada yang kena hipo, ada yang nyasar, ada yang hilang, bahkan sampai ada yang meninggal tadi. Nah, ini ngomongin soal hipotermia. Mas Hilman pernah nggak ngalamin kejadian itu? Hipotermia? Alhamdulillah sampai sekarang belum tapi pernah nolongin beberapa orang, bahkan kemarin sempat istri sendiri hampir kena hipo dan ada yang kena hipo. Ya. Kalau menurut Mas Hilman, apa penyebab paling inti orang mengalami hipotermia? Satu, emang suhu badannya drop. Jadi secara staminanya drop. Tapi yang paling gede banget yang ngedukung dia akan hiponya parah, itu mental. Mental? Bukan kayak
cuaca, bukan kayak suhu, bukan ya? Bukan. Oh, mental. Mental. Karena kalau misalnya naik yang sama pengalaman, maksudnya udah sering naik, mungkin ada sama ranger atau guide-nya, dia pasti akan bawa persiapan lebih untuk ada apa-apa. Okay. Dan apalagi kayak di gunung sekarang tuh beberapa gunung di atas tuh udah ada warung, Bah. Kan banyak kan ada warung yang kita terkenal tuh kayak Bayem gitu kan, Boyem gitu kan. Warkop lah ya. Ya, warkop lah. Dan sebenarnya itu menolong banget. Cuma kalau misalnya mentalnya drop gitu, mau ditaruh di situ juga, mau diangetin juga, dikasih api unggun juga, dia akan tetap drop. Oh, seperti itu ya? Ya. Loh, artinya bahaya betul juga itu kalau kena hipotermia kemudian langsung kena mentalnya ya? Nomor 1 itu mental kalau naik gunung. Karena kan ada beberapa case tentang hipotermia sampai ke meninggal gitu loh. Ya. Itu benar-benar dipengaruhi dari mental sampai akhirnya mengalami drop dan loss. Ada kan kalau nggak salah kejadian dia kena hipo tapi udah diketemukan selamat sampai bawah, tapi ternyata meninggalnya di bawah. Jadi bukan pada saat di atas. Itu mentalnya yang kena sebenarnya. Ya kadang-kadang kan kita gini, apa sih persiapan kita nih sebelum naik ke gunung biar menghindari ya kejadian yang nggak diinginkan, misalnya kena hipotermia kah, atau mungkin nanti bisa tersesat dan sebagainya kan. Secara logika deh, persiapan apa yang harus dibawa pada saat orang mau mendaki gunung? Alat-alat apa, atau seperti apa, baju khusus, sepatu khusus, atau bagaimana? Kalau sekarang udah banyak ya Mbak ya, kayak sepatu khusus mungkin pakai sepatu trail running atau sepatu running gitu udah bisa naik. Terus jaket sekarang juga udah pada ibaratnya canggih-canggih, walaupun harganya murah juga udah banyak gitu. Kualitas sudah bagus. Bahkan sleeping bag juga udah banyak yang harganya cuma 100.000, terjangkau lah kasar kita ngomong gitu kan. Persiapan yang nomor 1 tadi itu mental dulu. Mental dulu ya. Kalau mentalnya dia dari awal sudah naiknya ragu, mending nggak usah. Lebih baik jangan ya? Ya. Walaupun peralatannya lengkap nih, ada semuanya. Tapi pada di atas, dia mau jalan tuh kayak, aku nggak nyampe puncak. Itu ada satu kata-kata yang ngeluh yang sering banget kita usahain untuk dihindari. Ya, Mbak juga banyak mendengarkan kata-kata orang gitu kan. Kalau naik gunung tuh nggak boleh dengan bahasa-bahasa yang sompral, nggak boleh dengan bahasa-bahasa yang nggak karu-karuan kan, seperti itu. Karena itu salah satu dari mitos. Nah, yang Mbak tanyakan kita bagi ke awal. Kan dari usia 18 tahun tuh mendaki gunung. Mas Hilman sudah berapa gunung yang didaki? Kalau sekarang dihitung masih sedikit mah, paling 7 kali ya. 7 gunung? Iya. Karena kebanyakan di Jawa Barat, bolak-balik di Gunung Ciremai. Ini nanti tertarik sekali dengan cerita Gunung Ciremai. Tapi gini, apa perbedaannya pada saat dulu mendaki gunung di usia 18 dengan mendaki gunung di usia sekarang? Kalau rute gitu kan, mungkin kan sekarang udah lebih ya. Kalau dulu tuh semua serba sulit. Bisa dibilang kita mau ke base campnya sulit, harus cari kendaraannya sendiri. Terus jalurnya masih belum begitu jelas. Betul. Terus kalau istilahnya tuh ada 2. Kalau ada yang nyebutnya jagawana. Ada yang nyebutnya ranger. Atau guide. Dulu tuh belum banyak, Mbak. Jagawana itu apa? Ranger itu apa? Sama semuanya itu 3-3. Cuman beda penyebutan. Penyebutan. Jagawana, ranger atau guide. Itu 3-3 sama. Kalau dulu susah orangnya. Iya. Sekarang sudah? Iya, sudah banyak. Jadi kalau dulu tuh mau naik itu harus cari informasinya tuh ke siapa yang udah pernah naik. Minimal paling nggak bawa 1 orang yang udah pernah naik jalur itu. Iya. Waktu itu aku pertama kali naik gunung tuh Gunung Dempo Palembang. Di Lahat. Pertama kali Sumatera. Di usia 18 tahun itu naik Gunung Dempo di Lahat. Ya. Apa pengalaman yang dirasakan pada saat Mas Hilman naik gunung pertama kali? Serba sulit, pengen pulang, Mbah. Karena waktu itu pengalaman naik sama kena badai juga, hujan. Iya. Apa yang membuat kok jadi kayak kok serba sulit sih kok? Iya, itu. Selain hujan tuh ada rasa yang seperti apa sih sebetulnya? Iya, takut juga karena walaupun rame-rame ya. Takut karena waktu itu ada mitos di sana ada orang kecil. Kalau istilah orang Palembang tuh orang ketek, orang kecil. Manusia kerdil. Istilahnya gitu. Terus masih ada katanya macan lah, yang gitu-gitu. Cuman waktu itu jadi tetap terus lanjut
kebayar sama pas lihat puncak. Saat sampai puncak, wah ngeliat ke bawah, dunia memang indah gitu ya. Gunung salah satu lokasi, salah satu alam yang diciptakan Allah dan memang masuk di dalam kitab sucinya, gitu. Memang siapapun yang mau mengagumi tentang semesta boleh juga melihat gunung. Iya. Gitu. Baik, ini seru banget. Pertama kali naik gunung malah ngalamin kesulitan dan pengennya pulang kan begitu. Iya. Tapi kok bisa ketagihan naik lagi, gitu kan? Setelah sampai di puncak selalu mendapat hal yang pasti terbayar. Iya, gitu ya. Pasti terbayar. Oke. Di Gunung Dempo. Berapa lama Mas Hilman sampai ke puncak? Berapa hari? Itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Perjalanan waktu itu. Tergantung jarak ya? Tergantung jarak. Pokoknya semakin jauh ya, makin lama. Semakin lama. Ya. Pernah yang paling lama dalam beberapa gunung yang dinaiki Mas Hilman, berapa hari? Paling lama berapa hari itu Cermai sih. Cermai? Dibikin jadi 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Harusnya sih 2 hari 1 malam. Baik, kenapa waktu itu? Karena waktu itu diajarin sama teman jadi penikmat bukan pendaki. Okay. Ada 2 versi. Penikmat dan pendaki. Ya. Okay. Kalau pendaki itu kejar target. Harus puncak. Harus sekian hari selesai. Kalau penikmat rata-rata teman-teman tuh yang naik walaupun misalnya jaraknya bisa 2 hari 1 malam, bisa 4 hari 3 malam. Karena benar-benar memang menikmati setiap jengkal, setiap langkah saat naik ya. Oke, seru banget sih. Tapi jangan sampai Anda meracuni saya untuk saya jadi seorang yang hobi. Nggak apa-apa, Mbak. Saya guide-in juga nggak apa-apa. Dengan senang hati nge-guide-in Mbak ke sana. Dari banyak gunung, mana gunung yang paling sulit menurut Mas Hilman? Untuk ngomongin sulit, itu Latimojong, Sulawesi. Latimojong, Sulawesi. Karena medannya kah atau? Medannya. Karena medannya ya. Oke. Gunung itu dibagi 2 tahap biasa perjalanan. Satu masa pendakian. Sampai ke camp area. Nanti habis itu ada istilahnya summit attack. Jadi summit attack tuh mau muncak. Gitu. Nah, Latimojong itu tuh dari pos 2 sampai ke camp area pos 7 atau di bawahnya itu summit attack terus jalurnya. Jadi kalau summit attack itu jalurnya tuh pasti 45 miring. Terus. Nah, kalau misalnya orang mau jalan summit attack, biasanya udah nggak bawa carrier, nggak bawa beban, bawanya cuma air, makanan sedikit gitu buat sampai puncak kan. Nah, kalau ini dari bawah mau nggak mau kita harus gendong semua itu. Nah, pas di Latimojong justru puncaknya melandai. Dibalik. Itu yang paling sulit. Iya. Jadi ada pembeda di sini ya? Ada. Gitu. Baik. Luar biasa. Iya, banyak orang pikir naik gunung kan menanjak gitu. Ada yang enggak sebenarnya. Ada yang melandai. Melandai dulu. Kayak yang terkenal Semeru itu tuh sampai camp area nggak terlalu menanjak, bahkan banyak landainya. Justru pada saat mau muncaknya itu dari summit attack-nya tadi dari Kalimati sampai ke puncak itu bisa makan waktu 6-8 jam. 6-8 jam. Untuk yang nggak biasa. Kalau yang biasa bisa 4 jam, 6 jam. Karena jalur nanjaknya itu pasir. Jadi istilah kalau di anak-anak komunitas itu naik 3 langkah, turun 2 langkah. Jalan 3 langkah, turun lagi. Turun lagi. Oke, menarik sekali loh Mas Hilman. Tapi gini, akan banyak orang yang bercerita ya bahwa di saat kita naik gunung ya kan, ada yang mengalami accident seperti tersesat, kemudian menghilang dan sebagainya. Karena katanya mereka ini melanggar mitos atau mereka berbicara yang sompral. Dari Mas Hilman sendiri mungkin pernah mengalami langsung dengan teman yang punya accident seperti itu? Awalnya sih saya tuh percaya nggak percaya sih Mbah. Karena lebih pengen berpikir logis. Misalnya accident mereka nyasar. Sebenarnya sih karena mungkin mereka jalannya malam. Kan kalau malam jalur nggak begitu kelihatan. Terus kalau misalnya mereka kedinginan, terus peralatan lengkap mungkin ngalamin halusinasi kayak gitu. Tapi setelah ada beberapa kejadian sendiri, akhirnya mau nggak mau harus ada bisa dipercaya tuh bahwa di gunung tuh secara mitos atau mistisnya ada. Ada ya? Ada.
Dan ada beberapa hal yang emang nggak boleh dilanggar. Oke. Mungkin ada tempat di mana emang kita harus jaga kata-kata. Ada tempat di mana kalau emang kita mau buang air kecil tuh harus permisi lah. Tapi bukan berarti ada yang waktu itu ada yang buang air kecilnya ditaruh di botol digantung itu malah kotor. Tapi sebenarnya lebih ke permisi kemana kayak gitu. Ya udah kencing aja. Iya kayak gitu. Ya. Sebagai apa ya? Sebagai simbol mungkin menghargai yang di sana. Ya seperti itu. Mas Hilman, saya tertarik dengan cerita Mas Hilman, katanya punya pengalaman seru di Gunung Cermai. Ya. Oke, kita ngomongin Gunung Cermai kan sudah tersohor di mana-mana. Iya. Tapi kalau secara fisik, kita nggak ngomongin soal gaibnya dulu ya. Memang indah ya Gunung Cermai itu. Indah, Mbak. Memang pemandangannya pun luar biasa. Ya, pada saat kalau Cermai lagi dapat cerah di atas, itu ya itu tadi balik lagi perjalananku waktu ngikutin naik gunung tuh bisa merasakan diri kita tuh kecil banget di dunia ini, hanya setitik debu pada saat di puncak. Jadi itulah yang membuat seorang Mas Hilman ketika naik puncak, naik gunung selalu punya rasa jangan sombong. Oh seru banget, luar biasa. Di obrolan kita, Mbah itu punya segmen cerita mistis. Oke. Nah nanti kita masuk cerita mistis. Banyak sekali Mas Hilman pasti mengalami banyak hal di luar dari logikanya Mas Hilman. Baru nginget aja udah merinding. Soalnya di Gunung Cermai itu karena lebih dari 5-6 kali atau 7 kali gitu naik, ya banyak hal yang berbeda-beda terjadi. Maksudnya Mas Hilman udah berkali-kali naik Gunung Cermai? Iya. 2 kali itu camp. Iya. 2 atau 3 kali camp, sisanya tektok, naik pagi turun sore, naik pagi turun sore. Tapi tadi Mbah bertanya, pernah nggak sih ngalamin temen yang tersesat akhirnya nggak ketemu, atau sepanjang pengalaman Mas Hilman ya, atau ngalamin apa tuh temen itu? Enggak, kalau sama waktu itu alhamdulillah setiap rombongan belum pernah, kalau teman sendiri. Oke. Kayak gitu. Guys, obrolan seru banget, tapi ini segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Mistis. Cerita mistis dari seorang Mas Hilman, real dan true story, bagaimana beliau mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Oke, makanya nyalain dulu dupanya guys. Jangan ada yang datang ya Mbah. Jangan ada yang datang ya. Takut nih saya. Hey. Tidak, paling hanya mampir dikit aja. Kan tidak mengenal ruang dan waktu. Iya betul. Mas Hilman, mudah-mudahan kita ngomongin Gunung Cermai itu, penghuni dari Gunung Cermai juga mengerti bahwa kita memang hanya sekedar bercerita, sekedar mengulas sebuah pengalaman yang bisa dibagi ke orang, biar mereka yang mau mendaki juga lebih berhati-hati, lebih menyayangi dan sebagainya. Pengalaman mistis apa yang Mas Hilman dapatkan pada saat menaiki Gunung Cermai? Mungkin aku cerita dari ada pengalaman temen dulu ya Mbak ya. Boleh. Biar tahu kalau awalnya tuh aku nggak percaya. Boleh. Jadi di Cermai itu ada 3 jalur Mbah. Namanya jalur dari Linggarjati, dari Kabupaten Kuningan sebelum masuk ke Kota Kuningan. Ada jalur yang namanya Palutungan, itu sesudah Kota Kuningan ke atasan. Ada satu lagi dari Majalengka. Nah aku udah punya 2 jalur ini, yang Linggarjati sama Palutungan. Linggarjati, Palutungan. Nah, Palutungan itu terkenal ada namanya kuburan kuda. Kuburan kuda? Ya. Nah mitosnya tuh ada 2. Yang pertama, kuburan kuda itu adalah kudanya ada Demang Company lah. Dia saking cintanya sama kudanya pengen naik ke atas, tapi pas di shelter itu kudanya meninggal, jadi dikubur di situ. Yang kedua adalah dia dikejar sama penduduk karena waktu itu mau masa kemerdekaan lah kalau nggak salah, dan dia lari ke atas pakai kuda, kudanya meninggal di situ dan dikubur juga di situ, kayak gitu. Nah itu saking terkenalnya, ada beberapa orang yang bisa dibilang ada yang nggak percaya kali ya Mbak ya. Biasa kan orang-orang kayak gitu kan. Nah temanku cerita, jadi dia itu tuh naik sekitar rombongan 8 apa 9 orang. Pas nyampe kuburan kuda udah mau sore, udah mau maghrib, dia ngomong, tapi pakai bahasa Sunda waktu itu ngomong gini. Dia bilang katanya, mana kuburan kuda? Oh kuburan kuda, no ayahnya kuburan munding katanya. Mana kuburan kuda? Nggak ada kuburan kuda, ada lagi kuburan kebo katanya gitu. Pada ketawa, kecuali temenku nih, namanya Wawan. Pada ketawa, pas sudah mau jalan lanjut, ngopilah mereka di sana kan, ngopi istirahat untuk lanjut, nyalain senter, mati semua, kecuali Wawan.
Mati semua. Itu Wawan sendiri yang cerita ke aku, karena dia waktu itu mau naik ke Gunung Cermai bareng kita kan, jadi cerita itu dulu. Serem kan gue pikir waktu itu. Terus gimana Wan kelanjutannya? Iya. Nah zaman dulu kan senternya nggak kayak zaman sekarang, senter LED, lampu LED yang kayak gitu. Dulu senternya senter besi, yang lampu bohlam kecil diganti gitu kan, baterainya masih gede-gede. Wah lampu putus nih kata anak-anaknya tuh kan. Coba kita ganti, digantilah. Kagak nyala bah. Kagak nyala. Semua mati, cuma satu aja yang nyala. Iya punya si Wawan doang yang nyala. Wawan doang. Nah, kagak nyala. Aneh nih katanya tuh. Korslet mungkin nih senternya gitu kan, atau nggak nyala gitu kan. Coba bohlamnya dipindah ke punya Wawan, dipindah bohlamnya, nyala. Yang lain nggak nyala, tetap. Tapi ceritanya pada saat ngalamin itu, apa yang dipikiran oleh mereka? Nggak tahu, mungkin juga lagi nggak bener otaknya. Mungkin lagi kepengaruh sama ya naik gunung dulu banyak identik biar anget badan minum kayak gitu. Iya sih. Jadi gitu mungkin kepengaruh sama itu. Tapi kondisinya aku nggak tahu waktu itu mereka seperti apa. Tapi sompralnya itu yang ngebikin mau mati. Udah tuh ya ketahuan. Ya udah kita lanjut dulu sebentar kita katanya kan. Pakai senter cuma satu nih mau jalan. Jalan pelan. Baru sekitar 20 atau 30 meter dari shelter kuburan kuda ini. Di depan udah ada yang nungguin bah. Macan kumbang. Macan tuh di depan. Iya duduk ngeliatin. Di Cermai memang ada macan kumbang. Iya. Dan ada juga kan mitosnya Panglima Kumbang. Tapi ini memang fisik ya? Nggak tahu. Oh oke, lanjut. Nggak tahu. Gitu. Karena dia cuma duduk ngeliatin. Kayak, lu jangan ke atas. Seolah-olah berpesan seperti itu. Iya. Oke. Akhirnya mau lanjut, mau nggak mau, balik lagi mereka ke kuburan kuda. Nge-camp lah di situ. Balik lagi, udah tuh selesai sampai selesai. Akhirnya besok masih batas selamat ke atasnya. Cuman habis itu yang ladinya pada ketawa apa itu udah diem semua nggak banyak omong. Karena anehnya ya kan Mbak juga jadi merinding pada saat rombongan di situ yang menertawakan pada mati senternya pada mati semua pada saat kecuali Wawan karena Wawan udah tahu. Iya memang Mbak tuh banyak banget dengar cerita-cerita yang seperti itu kalau di gunung. Ini baru-baru pertama kali juga Mbak mengundang tamu di podcastnya Mbak yang memang asli seorang pendaki dan hobinya memang mendaki kan gitu. Terus pengalaman Mas Hilman sendiri? Nah pengalaman saya sendiri itu ada 2 Mbak kejadiannya. Boleh. Di 3 pendakian. Di 3 pendakian di Gunung Cermai semuanya. Masih di Gunung Cermai. Tiga-tiganya itu. Yang pertama Mbak jadi nggak sabar. Seru nih guys. Seru nih. Yang pertama itu tahun 2001-2002. Waktu itu mau pengennya ulang tahun sendiri di puncak niatnya. Oke. Lewat jalur Palutungan. Oke. Jadi waktu mau naik itu udah banyak temen ngingetin. Ngapain naik sendirian? Apalagi ini bukan musim pendakian. Jadi kalau zaman dulu tuh ada musim-musimnya Mbak untuk pendakian. Kalau sekarang kapan aja ada pendakian gitu kan. Dan jalur Palutungan dulu masih desa banget, kagak ada kendaraan masuk, jalan masih pada rusak. Kalau mau ke kampung sana juga harus tanya Bapak Kubu lah istilahnya gitu untuk ini dibuka apa enggak gitu. Tetap aku bilang aku mau naik gitu. Nah kakak angkat yang Kang Demon ini yang dari orang Wanadri, dia bilang ya udah kalau kamu mau tetap naik, nih niatin dulu dari bawah, niatnya nggak mau sombong, nggak mau apa, cuman pengen jalan. Dan kebenaran waktu itu bukan pendakian yang lagi rame. Waktu datang ke base camp bawah, emang nggak ada orang bahkan tiket untuk buka naik gunung dulu nggak ada tiket sih, lebih tepatnya masuk untuk izin desa itu nggak ada. Jalannya itu juga udah mau ke sore lah istilahnya. Jalan lah akhirnya dari situ ketemu sama yang jaga wana di sana, namanya Kang Badak. Ya biasanya dia jaga kalau lagi musim pendakian. Aku kenal sama dia waktu itu lagi istilahnya buat evakuasi mayat jatuh ke kawah. Kenal sama dia waktu itu. Nah pas ketemu kata dia mau kemana Jang gitu kan. Mau naik Kang, dia bilang. Ya udah hati-hati kata dia teh, kalau misal bisa stop dulu di Cigowong. Nama shelternya shelter Cigowong. Shelter Cigowong itu tempat ngambil air. Karena di puncak itu nggak ada air sama sekali. Ya udah, jalan lah Mbak. Waktu itu lihat sawah kan, jalurnya masih sawah, belum ada jalur khusus untuk ke pintu rimbanya.
Jalan. Waktu itu sekitar jam 2-an jalan tuh nyampe, tahu-tahu tembus shelternya tuh langsung shelter Panghuyangan Badak. Jadi ini Cigowong, ini Panghuyangan Badak di atas. Bingung kan, air kagak bawa, apa kagak bawa gitu kan. Wah, aku bilang teh ini gimana kalau kagak ada air harus turun lagi, jauh lagi gitu kan. Tapi kok aneh bisa kelewat, karena jalurnya cuma satu. Iya. Jalurnya benar-benar satu, itu pasti harus ngelewat Cigowong, gak mungkin enggak. Tapi aku tembus langsung ke Panghuyangan Badak. Nggak ngerti. Sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa bisa tembus. Dan nggak melihat. Nggak. Padahal air itu tuh ya namanya air sungai kecil, nggak mungkin nggak kelihatan dong, Bang. Iya sih. Tapi pas lu di puncak terus kita nggak punya bekal air tuh gimana itu? Nah, pas di Panghuyangan Badak ini aku diceritain sama si Kang Demon ini, kalau mau ngambil air di Panghuyangan Badak ada. Tapi agak ke dalam dia bilang. Coba cari, lihat nanti ada jalan kecil daerah sekitar pinggirannya, masukin. Karena sepi, keril aku bukalah di tengah, ambil golok untuk tebas-tebasnya buka jalur ya gitu kan, sama bawa jerigen. Ada nemu jalurnya, udah jalan tuh Mbak aku. Waktu itu mungkin dibilang aku nggak takut mati. Zaman itu namanya darah masih muda mah nggak takut mati gitu kan, mau ngapain juga. Kalau sekarang mah takut banget. Coba takut banget mati. Jalan sekitar 30-40 menitan, nyampe, ada aku dengar suara air, udah emang, wah ini. Tapi suara airnya bukan yang kayak kayak sungai yang ngalir ker gitu, kayak ada air, mata air kecil gitu kan. Udah, pas masuk lihat, ini kok begini, kaget aku. Itu pendopo, Bah. Pendoponya tuh bukan satu. Jelas banget, bukan satu. Ada kolam renangnya, ada kolam airnya, ada tempat air wudhu, ada tempat musola, ada tempat tidur, ada bilik sendiri untuk tidur di dalam. Kayak villa gitu dong. Bener. Lu merinding. Lengkap deh. Lalu, apa yang dijumpai oleh Mas Hilman pada saat melihat pendopo itu? Apakah ada penjaganya atau apa? Kagak ada. Kagak ada sama sekali, dan tempat itu bersih banget. Bahkan tempat sholatnya tuh nggak ada bekas tapak kaki sama sekali. Aku nggak bohong itu, Bah. Kayak bener-bener ada yang merawat gitu ya? Iya. Sedangkan yang aku tahu, jalur keluar masuk di sana cuman satu itu. Berapa lama? Durasinya berapa lama Mas Hilman melihat kejadian itu? Nggak mau lama-lama, Mbah. 10 menit ngambil air kabur langsung. Takut, sumpah takut asli. Mau sholat di sana juga takut. Tapi ini nggak masuk akal kan berarti? Itu kan tengah hutan. Kenapa di tengah hutan harus ada pendopo? Iya, dan komplit. Dan komplit lagi. Nah, terus itu siapa yang punya? Tapi sempat cerita ke orang yang di bawah atau orang yang tahu. Gua ke atas kok lihat pendopo tuh. Waktu itu belum. Oh, belum. Setelah bertahun-tahun kesini balik lagi ke sana, cerita ada yang ngomong, emang dulu ada yang pernah suka tapa atau mungkin berkegiatan mistis lah di atas, jadi naik turun. Kayak gitu. Artinya kan sebetulnya pendopo ini pendopo gaib dong? Mungkin. Iya, karena kan memang tempat itu sumber air yang kecil. Sumber airnya pun dibikin, ada bambunya khusus ngalir. Iya, gitu loh. Masa tahu-tahu berubah jadi pendopo? Nggak ngerti. Berarti seorang Mas Hilman itu masuk ke sebuah dimensi lain waktu itu. Ada jadi merinding. Iya, tapi mungkin karena Mas Hilman orangnya tetap positive thinking, akhirnya ya tidak sampai ke yang lebih dalam lagi. Dan ada semacam sinyal yang mengingatkan, aku jangan sampai masuk deh. Udah deh, cukup 10 menit aja ambil air, udah pulang lagi. Kabur. Tidak ada rasa ketertarikan pengen nelusurin, pengen masuk, nggak ada kan waktu itu. Oke, amazing. Ini baru pengalaman pertama ini ya? Iya. Belum pengalaman kedua, pengalaman ketiga di gunung yang sama. Tapi itu belum kelar, Mbak, ceritanya. Oke, terus lanjut. Oh, berarti raksasa dong itu? Iya. Dan kalian berdua melihat itu? Melihat. Persis depan mata kita ngelihat.